Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang lembaga keuangan bank. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahratul Arina Agustin, NIM 207. Saya akan menyampaikan tentang struktur finansial. Pengertian struktur finansial sendiri adalah perimbangan perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Keputusan struktur modal berkaitan dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Sumber dana perusahaan dari internal berasal dari laba yang ditahan dan depresiasi. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dana yang berasal dari kreditur merupakan utang bagi perusahaan dan dana yang diperoleh dari para pemilik merupakan modal sendiri. Selanjutnya yaitu jenis struktur finansial. Struktur finansial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal dari pemilik yang disebut dengan modal sendiri. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri yang tertanam dalam perusahaan dan hasil dari operasi perusahaan atau laba. Selanjutnya yaitu modal dari kreditur yang disebut dengan utang atau modal asing, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Modal yang berasal dari kreditur yang merupakan hutang bagi perusahaan bersangkutan. Bentuk dari modal sendiri. 1. Modal saham. Tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT bagi suatu perusahaan yang bersangkutan. Kedua, cadangan. Cadangan yang terbentuk dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu yang lalu. Ketiga, laba ditahan. Laba bersih yang sengaja tidak dibagikan kepada para pemegang saham yang digunakan untuk membiayai perusahaan. Karakteristik modal sendiri. Yang pertama, tidak ada jaminan atau keharusan membayar kembali pada setiap saat. Yang kedua, ditinjau dari sudut likuiditas merupakan dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya. Yang ketiga, tidak mempunyai beban tetap. Bentuk dari modal asing. Yang pertama, modal asing jangka pendek, seperti kredit rekening koran, kredit dari pembeli, kredit dari penjual, dan kredit wesel. Yang kedua, modal asing jangka menengah, seperti term loan dan leasing. Yang ketiga, modal asing jangka panjang, seperti pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Selanjutnya, karakteristik modal asing. Yang pertama, merupakan sumber dana yang harus dibayar kembali tepat pada waktunya. Yang kedua, pembayaran disertai dengan bunga. Kemudian, manajemen lembaga keuangan. Pengertian lembaga keuangan. Secara umum, perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan keuangan atau financial enterprise dan perusahaan bukan keuangan atau non-financial enterprise. Perusahaan bukan keuangan merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk berupa barang, misalnya mobil, baja, komputer, dan atau perusahaan yang menyediakan jasa-jasa non-keuangan, misalnya transportasi dan pembuatan program komputer. Sedangkan perusahaan keuangan umumnya lebih dikenal dengan istilah lembaga keuangan atau financial institution, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa-jasa yang berkaitan dengan keuangan. Fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan yaitu menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga resiko dari para investor ini beralih kepada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman hutang kepada yang membutuhkan. Peranan lembaga keuangan. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan aset atau asset transmutation. Yang kedua, likuiditas atau liquidity. Yang ketiga, alokasi pendapatan atau income allocation. Yang keempat, transaksi atau transaction. Struktur industri perbankan. Perubahan dalam industri perbankan akan berdampak terhadap perilaku dan kinerja perbankan itu sendiri.
Ini dapat digambarkan dengan hubungan sebagai berikut. Struktur atau struktur industri perbankan akan menentukan bagaimana cara para pelaku industri berperilaku atau kondak yang berpengaruh terhadap harga yang lebih tinggi, dan pada akhirnya menentukan kinerja atau performance sistem yang berdampak pada tingginya profit. Tingkat persaingan industri perbankan. Dua pendekatan yang sering dipakai guna menilai tingkat persaingan dalam sektor keuangan secara empiris adalah A. Pendekatan yang dikembangkan oleh Bresnahan dan Lau. B. Pendekatan yang dikembangkan oleh Rose dan Panzer. Pendekatan Bresnahan dan Lau. Model yang dikembangkan menggunakan keseimbangan umum pasar atau General Market Equilibrium. Kondisi ini MC sama dengan MR menyamai keadaan di mana harga permintaan atau demand price yang berlaku pada pasar persaingan kolusif. Pendekatan Rose dan Panzer. Model ini menggunakan data dari masing-masing perusahaan. Model ini dapat menunjukkan seberapa besar perubahan yang akan terjadi terhadap pendapatan yang diperoleh bank akibat perubahan faktor produksi. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.